Oke, kalau dari saya mengenai nawacita yang mungkin sekarang sudah makin berlanjut di dalam RPJM 2015-2019 di dalam penyediaan tanah objek reforma agraria Tora dari kawasan hutan, kita melihat nawacita itu adalah yang berkaitan dengan reforma agraria mempunyai dua tujuan besar tersedianya. Yang pertama adalah tersedianya sumber tanah objek reforma agraria atau TORA dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset. Termasuk di dalamnya teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta hektar. Tentu tujuan nawacita kedua berkaitan dengan reforma agraria meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 hektar. Artinya reforma agraria itu mempunyai dua tujuan besar, yaitu TORA di sisi lain dan perhutanan sosial juga di sisi lainnya. Di dalam penelitian saya hanya mengkhususkan kepada TORA, perhutanan sosial yang pemberian akses penguasaan hutan dalam periode tertentu sebesar 12,7 hektar. Tentu saya tidak membahas ke sana karena bukan kapasitas dalam penelitian ini, tetapi saya reforma agraria di tanah objek reforma agraria yang berupa ada dua sebenarnya. TORA itu yang pertama ada legalisasi aset dan redistribusi aset. Saya meneliti kepada redistribusi asetnya yang 4,5 juta hektar. Sama legalisasi aset juga 4,5 juta hektar tujuannya di dalam program reforma tanah objek reforma agraria tadi. Jadi reforma agraria itu ada dua tujuan sebenarnya, TORA itu sendiri dan perhutanan sosial itu sendiri, karena di perhutanan sosial itu adalah legalitas akses ya, bukan aset, bukan untuk memilikinya. Tetapi kalau TORA itu adalah legalisasi aset dan redistribusi aset. Artinya ketika bicara legalisasi aset, apa yang sudah ada itu diformalitaskan menjadi buku sertifikat. Begitu juga dengan redistribusi aset. Awalnya orang tidak mempunyai tanah, sekarang dibagi dan menjadikan aset. Tentu di dalamnya juga ada legalitas berupa sertifikat. Saya mengedepankan yang dua ini karena apa? Karena di dalam dua itu ada dua skema besar untuk pendistribusian aset tersebut. XHGU dan tanah terlantar itu jadi bagian lain daripada distribusi aset yang 0,4 juta hektar luasannya, dan sampai saat ini sudah 260-an persen kalau tidak salah. Di dalam kemarin Menteri Hadi Cahyanto mengatakan begitu di dalam berita Kompas. Legalisasi aset sendiri berupa PTSL dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan sekarang sudah dalam tahapan itu, saya kira dengan 2024 mereka akan terrealisasi lebih banyak, kemungkinan lebih banyak, karena berita kemarin yang disampaikan di dalam progres reforma agraria oleh Menteri legalisasi aset sebanyak 4,5 sekian hektar itu sepertinya sudah mencapai tahap yang sangat bagus ya, yaitu target 3,9 juta hektar, capaiannya sudah 7,68 juta hektar atau 170%. Artinya sebenarnya sangatlah sudah melampaui target yang ada di dalam skema legalisasi aset baik PTSL dan PRONA. Memang ada kendala di hak milik tanah transmigrasi, itu yang 0,6 juta hektar itu atau setara 2,115%, itu belum tercapai ya, karena mungkin tanahnya belum kelihatan ya, tanah eks transmigrasi. Tetapi
Di dalam penelitian saya tidak mengedepankan hal transmigrasi tersebut, tetapi berupa redistribusi tanah berupa ex-HGU dan tanah terlantar. Ex-HGU-nya sendiri menurut Menteri sudah sangat besar ya dilakukan dari target 0,4 juta hektar, capaiannya sampai sekarang adalah 1,186 juta hektar atau 296,71%. Nah itu. Terakhir memang redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan ini memiliki target 4,1 juta hektar, tetapi belum mencapai maksimal karena masih 1,6 sekian hektar yang dicapai atau setara 8,13% ya. Baru mencapai 33,133 hektar. Jumlah ini setara dengan 8,1 hektar. Artinya masih belum mencapai targetnya di wilayah kawasan hutan. Mungkin masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh kementerian-kementerian terkait. Ini tentu bicara kepada wilayah studi, tentu inilah yang menjadi gambaran umum ke depan ya. Bagaimana tujuan Tora kawasan hutan ini, yang pertama memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan, yang kedua juga menyelesaikan sengketa dalam kawasan hutan. Di wilayah studi sendiri nanti ada target berapa, artinya secara akumulatif mungkin itu bagian daripada apa yang disampaikan Menteri. Saya belum melihat apakah itu nanti ex-HGU atau benar-benar pelepasan kawasan hutan murni ya, baik APL dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Menteri. Karena permasalahan tanah-tanah APL jauh dari penduduk, tidak ada akses, bahkan kita tidak punya tahu posisinya di mana, itu salah satu kata Menteri. Artinya saya tidak melihat dan belum melihat di wilayah studi saya nanti di dalam penelitian apakah tanah redistribusi Tora yang di wilayah kabupaten tersebut adalah merupakan ex-HGU tanah terlantar atau pelepasan kawasan hutan murni. Nah, itu yang masih kita pengen melihat jumlahan dan besarannya. Tentu indikatifnya adalah bagaimana pembagian redistribusi tanah atau aset ini juga merupakan proses kepemilikan legalisasi aset. Karena itu untuk mencapai program reforma agraria. Tentu juga di dalam penelitian saya tidak hanya mencakup itu, tetapi akan melihat juga bagaimana peningkatan ekonomi ketika tanah-tanah itu sudah dibagikan, diredistribusikan dengan tepat sasaran. Serta juga bagaimana pengelolaan sumber daya lahannya sehingga mampu menjawab tantangan pemberdayaan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Karena bagaimanapun pengelolaan harus dilakukan secara konvensional dan dengan kearifan lokal yang ada. Di sanalah novelty kami untuk penelitian itu, sehingga kami bisa memberikan nilai manfaat bagi kedepannya ya, bagi masyarakat luas tentunya, juga bagi dunia akademisi. Itulah kiranya permasalahan dan hal yang nantinya kami akan lakukan penelitian ke depan. Mungkin 1-2 bulan kami menyelesaikan pekerjaan penelitian di lapangan sehingga kami bisa menulis di dalam pembahasan dan analisis ke depan. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.